Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Bravo Jaka Buana, NIM 2301010218 dari Universitas Cyber Asia, program studi S1 PGJ Informatika, mata kuliah Sistem Multimedia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Implementasi Teknologi Sistem Multimedia Terkini pada Teknologi Pertanian dan Perkebunan di Era Digital Global. Fokus presentasi saya adalah bagaimana teknologi multimedia modern seperti augmented reality, virtual reality, dan visualisasi data interaktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pertanian dan perkebunan, khususnya sebagai rujukan pengembangan di Indonesia. Untuk memulai, saya jelaskan dulu latar belakangnya. Saat ini sektor pertanian dan perkebunan menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim, degradasi, dan tuntutan produktivitas yang terus meningkat. Di sisi lain, teknologi digital seperti sensor, IoT, terus ada citra satelit, sampai kecerdasan artifisial yang sudah mampu menyediakan data yang sangat kaya tentang kondisi lahan, tanaman, dan lingkungan. Masalahnya, data ini sering kompleks dan sulit dipahami oleh petani di lapangan. Disinilah teknologi multimedia berperan sebagai antarmuka visual yang menjembatani data teknis menjadi informasi yang mudah dipahami dan langsung bisa ditindaklanjuti untuk pengambilan keputusan di lahan. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Rumusan masalahnya antara lain, pertama, bagaimana perkembangan terkini pemanfaatan multimedia seperti AR, VR, dan visualisasi interaktif dalam sektor pertanian di tingkat global. Kedua, bagaimana arsitektur integrasi multimedia dengan teknologi pertanian bisa presisi dengan yang sudah ada. Misalnya dengan IoT dan drone. Ketiga, contoh implementasi global apa saja yang relevan untuk diadaptasi ke Indonesia. Berdasarkan rumusan ini, tujuan makalah adalah
mendeskripsikan tren dan konsep dasar multimedia dalam pertanian, memaparkan studi kasus AR dan VR dan decision support system dari berbagai negara. Dan pada akhirnya menawarkan satu model sistem multimedia AR VR terpadu yang potensial dikembangkan di wilayah Indonesia. Pada bagian konsep dasar, multimedia dalam konteks pertanian tidak hanya sebagai sebatas teks, gambar atau video biasa. Di sini multimedia mencakup visualisasi data interaktif, augmented reality, virtual reality, serta simulasi 3D yang terhubung dengan data sensor secara real-time. Peran utama multimedia adalah menjadi decision interface, yaitu jembatan antara big data pertanian dengan tindakan nyata di lapangan. Contohnya, AR bisa menampilkan overlay data kelembapan tanah atau status nutrisi langsung di atas tanaman. Sedangkan virtual reality bisa menyediakan lingkungan simulasi untuk melatih petani-petani baru tanpa risiko merusak lahan. Selanjutnya, saya jelaskan gambaran arsitektur sistemnya. Di lapisan akuisisi data, kita memiliki sensor dan perangkat IoT yang mengukur kelembapan tanah. Terus ada suhu, nutrisi, serta kesehatan ternak. Lalu data citra dari drone dan satelit untuk mendeteksi tingkat kesetresan tanaman dan kondisi kanopi. Data tambahan seperti cuaca dan harga pasar juga bisa diintegrasikan. Data tersebut dikirim ke platform cloud atau edge untuk diproses. Lalu di sini digunakan teknik analitik dan machine learning untuk memprediksi kebutuhan irigasi. Selain kebutuhan irigasi, bisa juga untuk memprediksi rekomendasi pemupukan hingga deteksi penyakit tanaman. Hasil analisis kemudian disajikan melalui lapisan multimedia augmented reality untuk overlay informasi di lahan, virtual reality untuk simulasi dan pelatihan,
serta dashboard interaktif untuk pemantauan dan analisis manajerial. Oke, ini ada beberapa contoh implementasi global yang cukup maju, antara lain yang pertama ada sistem augmented reality dan IoT untuk irigasi cerdas. Sensor tanah mengirim data kelembapan, lalu model prediksi menentukan waktu dan volume irigasi. Petani dapat melihat rekomendasi tersebut melalui tampilan augmented reality di lahan, sekaligus mengendalikan pompa dan katup irigasi otomatis. Lalu yang kedua ada augmented reality untuk visualisasi data tanah dan tanaman. Di Eropa sendiri misalnya, petani cukup mengarahkan smartphone ke petak tertentu untuk melihat pH tanah, kandungan nutrisi, dan status pertumbuhan tanaman secara visual. Yang ketiga, penggunaan smart glasses atau kacamata pintar untuk manajemen ternak dan mesin pertanian. Informasi seperti kesehatan ternak, jadwal vaksinasi, atau status perawatan mesin muncul di kacamata ketika petani melihat objek terkait. Dan yang keempat ada virtual reality untuk pelatihan petani. Petani bisa berlatih mengelola tanaman, ternak, hingga rantai pasok di lingkungan virtual, sehingga lebih siap sebelum menerapkan di dunia nyata. Berdasarkan berbagai studi kasus internasional tersebut, saya mengusulkan satu model yang secara konseptual belum banyak diterapkan secara utuh di Indonesia, yaitu sistem multimedia augmented reality. Virtual reality terpadu untuk pemantauan tanaman dan pelatihan petani. Inti model ini adalah integrasi beberapa komponen sekaligus. Sensor IoT di lahan dan perkebunan, UAV atau drone untuk citra multispektral, lalu ada platform cloud dan AI untuk analisa, air mobile dan smart glasses untuk pemantauan langsung di lapangan. Lalu ada virtual reality untuk simulasi dan pelatihan berbasis data nyata, serta decision support system dengan dashboard multimedia.
Dengan pendekatan ini, petani bisa memanfaatkan AR, augmented reality untuk monitoring real time di lahan. Penyuluhan dan mahasiswa menggunakan VR untuk belajar dan pelatihan. Sedangkan manajer perkebunan mengandalkan dashboard multimedia untuk pengambilan keputusan strategis. Kalau kita tarik ke konteks Indonesia, ada beberapa tantangan sekaligus peluang. Dari sisi tantangan, infrastruktur jaringan dan ketersediaan perangkat AR dan VR belum merata. Integrasi lintas teknologi juga masih kompleks dan literasi digital petani serta penyuluh juga bervariasi. Ini perlu disikapi dengan pendekatan bertahap dan desain sistem yang sederhana di sisi pengguna. Namun peluangnya juga besar. Indonesia memiliki jumlah petani dan mahasiswa pertanian yang sangat banyak. Penetrasi smartphone cukup tinggi dan kebutuhan modernisasi di sektor perkebunan sangat mendesak. Artinya jika model sistem multimedia ini dikembangkan secara tepat, misalnya melalui pilot project di komunitas tertentu, dia bisa menjadi katalis peningkatan produktivitas sekaligus kualitas pembelajaran di bidang petani. Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem multimedia terkini khususnya AR, VR, dan visualisasi interaktif memiliki potensi besar untuk transformasi cara kita mengelola pertanian dan perkebunan di era digital. Melalui integrasi dengan IoT, drone, dan kecerdasan artifisial, multimedia tidak hanya menjadi media penyampai informasi, tetapi menjadi antarmuka utama untuk pengambilan keputusan dan pelatihan petani. Model sistem multimedia AR dan VR terpadu yang saya usulkan diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk riset lanjutan, pengembangan prototipe maupun kerjasama antara kampus, pemerintah, dan industri di Indonesia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman saya sekalian. Saya Bravo Jaka Buana, NIM 2304010102018,
Universitas Cyber Asia Program Studi S1 PJJ Informatika mengakhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.